Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk guru-guru hebat seluruh Indonesia. Berikut adalah seri keempat. Setelah saya sajikan 3 seri berturut-turut, yang terakhir adalah pelaksanaan PTK. Sedangkan seri yang keempat ini, admin channel Nur Hadi Papua mau share tentang bagaimana penulisan laporan PTK sehingga laporan itu cepat, ya, tidak berjalan lama, tapi begitu selesai PTK dilaksanakan, ya kira-kira 1 minggu sudah jadi. Bagaimana trik-triknya? Ikuti setelah pesan-pesan berikut ini, yaitu silakan subscribe, jangan lupa. Yang masih merah subscribe-nya diklik sehingga putih, ya, jangan lupa, dan komentar. Baik, kita masuk kapan sebenarnya waktu menulis laporan PTK. Nah, Bapak Ibu sebelum melaksanakan PTK kan sudah datang ke kepala sekolah izin mau adakan PTK, ya, mohon dukungan, dan juga rapat MGMP. Itu tentu Bapak Ibu sudah menyusun bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka tentu. Bab 1 pendahuluan dan seterusnya itu pasti sudah ditulis di proposal. Kajian pustaka walaupun belum lengkap-lengkap amat sudah ada. Metode penelitian PTK sudah disusun, ya. Dan tentu daftar pustaka, karena ada kajian pustaka pasti ada daftar pustaka. Ini sebelum pelaksanaan PTK kemarin ini pasti sudah buat. Berarti sudah tabungan 3 bab dan daftar pustaka. Kemudian selama pelaksanaan PTK ini, Bapak Ibu, begitu siklus pertama selesai, 3 pertemuan, ya, itu selesai. Misalnya kemarin saya hubungan dengan penelitian saya itu untuk meningkatkan motivasi, ya, 3 pertemuan di siklus pertama di semester kedua itu selesai. Begitu selesai jangan tumpuk-tumpuk begitu aja, bukti-bukti dan sebagainya, evidence itu langsung dibuat laporan. Maka biasa saya kasih jeda antara siklus 1 dan siklus 2 itu saya kasih jeda 1 bulan di semester 2, ya. Jadi 3 pertemuan, jeda 1 pertemuan untuk apa? Untuk laporan ini. Laporan hasil pelaksanaan siklus 1 tentang motivasi yang kita cermati. Kemudian nanti juga siklus kedua 3 pertemuan yang mencermati kinerja siswa, ya. Yang itu penelitian saya kemarin yang kita sudah sepakati. Contoh, begitu selesai maka segeralah buat. Kenapa Bapak Ibu harus segera selesai siklus langsung buat? Itu karena masih segar, ya, ingatan kita, pengalaman kita masih segar, ya. Kemudian data-data masih lengkap. Dan kalau ada kekurangan-kekurangan kita bisa tambal-tambal sulam. Mungkin kurang wawancara siswa dan sebagainya. Itu kita cepat-cepat bisa lakukan dan mempercepat kita punya laporan. Kalau sudah akhir siklus hasil penelitian dan diskusi hasil siklus 1, siklus 2 selesai, bab 5 penutup gampang karena tinggal copy paste dari hasil penelitian itu. Apalagi abstrak, daftar isi, daftar yang lain, ya, pengantar, pernyataan, itu paling akhir setelah semua ini selesai. Begitu kurang lebih gambaran agar laporan PTK kita itu cepat dan tepat, ekonomis, efisien, dan efektif, begitu, ya. Baik, sekarang sistematika laporan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya ingatkan, kalau Bapak Ibu misalnya menulis PTK ini untuk lomba, misalnya seperti saya, lomba guru berprestasi dan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran tahun 2008, ya, saya ikuti. Lomba guru prestasi saya ikuti 2012 sebenarnya. Itu harus diikuti sistematikanya seperti pesan sponsor dari panitia, seperti apa sistematikanya. Biasanya dikasih sistematika minimal itu dikasih, gitu. Nah, kita mulai dulu halaman depan yang biasanya ada. Halaman depan, ya, sampai abstrak ini. Halaman depan judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan kepala sekolah, kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel, grafik, daftar lampiran, daftar isi, abstrak itu pakai Romawi kecil, ya. Khusus halaman depan tidak usah dipakai angka Romawi kecil 1, tapi langsung 2. Nah, seperti itu halaman judul. Itu
Untuk daftar lampiran itu nomornya lampiran itu setelah daftar pustaka itu lampiran sampai belakang itu ada lampiran administratif, ada lampiran yang data-data berhubungan dengan penelitian kita. Itu nomornya diurutkan dari nomor tubuh laporan. Nah, kalau misalnya sampai daftar pustaka misalnya 40, berarti lampiran paling depan mungkin izin penelitian itu 41 dan seterusnya sampai akhir biodata. Itu lampiran, saya ingatkan. Jadi lampiran itu meneruskan nomor halaman tubuh laporan. Baik, sistematika laporan Bapak Ibu. Bab 1 ada latar belakang masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, cara pemecahan masalah dan rencana tindakan. Kalau PTK seperti ini. Dan tujuan dan manfaat. Jadi ini kurang lebih bab 1. Latar belakang itu isinya apa? Ya. Isinya ada 4 hal. Yang hal pertama 2-3 alinea awal itu uraikan kondisi yang diharapkan. Kebijakan nasional tentang kurikulum kah, teori belajar kah, tapi pilih teori yang di bab 2 itu paling mantap ya, yang paling mendukung ini karena ini jual kecapnya. Latar belakangnya ibarat jual kecap, maksudnya kalau ini menarik maka orang makin menarik berikutnya. Jadi inilah yang apa yang memotivasi Anda untuk melakukan penelitian ini, ada di sini nih alasan-alasannya. Jadi yang diharapkan seperti apa, maka kasih teori belajar sedikit ya. Teori motivasi karena terkait motivasi. Dan ada jangan lupa salah satu misi sekolah yang berkenaan dengan pembelajaran berkualitas. Nah, mungkin di misi nomor 3 kah di sekolah itu misalnya mewujudkan pembelajaran aktif kreatif dukungan ICT misalnya ya, maka terkait dengan penelitian kita pilih satu itu aja, nggak usah semuanya ditulis nanti terlalu banyak. Jadi kita simpel di sini di latar belakang ini yang 2-3 alinea pertama yaitu kondisi ideal yang diharapkan. Nah, kemudian berikutnya 2-3 alinea itu kondisi lapangan. Nah, kenapa? Karena ini latar belakang masalah, jadi harus membandingkan antara ideal dengan kondisi nyata. Ketimpangan ini namanya masalah. Nah, maka kita sebutkan di kondisi nyata, misalnya dari hasil angket motivasi akhir semester 1 kemarin, nah, motivasi masih rendah, kinerja juga masih kurang, dan seterusnya ya, ada akhir semester. Dan didukung oleh beberapa hasil wawancara siswa, gitu ya. Pengakuannya. Nah, sudah perbandingan atau ada gap antara yang diharapkan dengan kondisi nyata. Nah, alinea berikutnya, bagian berikutnya kira-kira 1-2 alinea itu uraikan apakah guru dengan kondisi nyata seperti ini, masalah seperti ini sudah ada upaya untuk mengatasi tersebut. Nah, misalnya saya kemarin semester 1 di jelang-jelang akhir sudah pembelajaran kooperatif tapi dengan LKS. Nah, tapi hasilnya ternyata belum optimal seperti yang diharapkan. Oleh karena itu akhirnya begitu di bagian yang keempat, penulis akan melakukan tindakan kelas ini yaitu menerapkan pembelajaran kooperatif GITIK, grup investigasi dengan berbantuan media TIK untuk meningkatkan apa? Masalahnya tadi, motivasi dan kinerja siswa di mana, kelas berapa, SMP mana dan sebagainya. Seperti ini latar belakang. Dan yang B ruang lingkup biasa, yaitu untuk fokuskan pembaca laporan kita. Apa itu definisi operasional GITIK itu apa, harus sampaikan yang istilah-istilah itu di sini. Motif belajar yang dimaksud itu apa, kinerja siswa yang dimaksud dalam penelitian itu apa, pelaksanaan belajar GITIK itu apa, disampaikan secara sekilas di sini. Untuk apa? Hanya untuk fokuskan ruang lingkup. Nah, biar pembaca juga fokus ke tulisan kita. Rumusan masalah, nah, karena namanya rumusan masalah berarti pertanyaan. Nah, bagaimana kualitas pembelajaran GITIK, misalnya kooperatif GITIK, nah itu ditanyakan dulu. Jadi kondisi pembelajaran yang menjadi kendaraan tindakan kita ini harus kita tanyakan sehingga nanti akan kita bahas. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan motivasi belajar? Ini masalah pertama, motivasi melalui pembelajaran kooperatif GITIK tadi. Nah, terus yang ketiga, bagaimana peningkatan kinerja siswa melalui pembelajaran kooperatif GITIK. Nah, ini karena judulnya adalah meningkatkan
penerapan pembelajaran kooperatif GITIP untuk meningkatkan motivasi belajar dan kinerja siswa, kelas berapa, SMP mana. Nah, ini maka pertanyaannya ya ada 3 hal, yaitu variabel-variabel yang terkait pada judul tadi. Pembelajarannya sendiri sebagai kendaraan, dan motivasi dan kinerja. Itu rumusan masalah. Cara pemecahan masalah dan tindakan ya kita juga sampaikan kepada pembaca laporan kita. Saya memecahkan masalah nanti melalui tindakan, yaitu pembelajaran kooperatif GITIP tadi. Rencananya apa? Nanti di perencanaan singkat sampaikan jadwalnya kapan, apa yang dilakukan, bagaimana keterlibatan siapa saja dalam perencanaan, dan pelaksanaan tindakan nanti apa saja, siapa, penjadwalannya di program semester itu di mana-mana titik-titik pelaksanaannya ya. Berarti program semester harus dilampirkan nanti di belakang dilampirkan. Tapi harus disebut di sini terlampir di lampiran berapa. Dan analisis data dan refleksi. Langkah-langkah analisis data, kapan refleksi, apa yang dilakukan apabila indikator keberhasilan sudah tercapai saat refleksi yang sampaikan. Inilah cara pemecahan masalah dan rencana tindakan kita. Tujuan manfaat biasa. Tujuan itu tinggal ngopi dari permasalahan 3, tujuan juga 3. Kalau di sana kalimat tanya, sini tinggal untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran kooperatif GITIP, untuk memperoleh informasi tentang peningkatan motivasi belajar dan seterusnya, terakhir kinerja. Jadi kalau masalah 3, tujuan harus 3. Nah, jadi manfaat, ini makin banyak manfaat makin bagus penelitian itu. Manfaat khusus ya dampaknya bagi kita sebagai guru, siswa bagaimana pembelajarannya, prestasi, motivasinya, kemudian suasana pembelajaran di kelas itu sendiri. Umum itu ya program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB di sekolah. Nah, itu kita masuk di misi sekolah tadi yang terkait tadi bagaimana dinas pendidikan apa, teori pembelajaran memang. Itu manfaat. Jadi semakin bagus, semakin luas, semakin bagus. Oke. Kajian teori, karena tadi variabelnya itu, maka pembelajaran kooperatif ya tentang pembelajaran kooperatif GITIP, berarti teori-teori tentang pembelajaran kooperatif atau strategi pembelajaran GI, grup investigasi dari saran itu, ya. Kemudian mediatik seperti apa, ini harus ada kajian teorinya. Dan akhir kajian teori harus disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif GITIP itu seperti ini. Motivasi belajar, ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Diuraikan situ apa intrinsik, apa ekstrinsik. Nanti sampaikan bahwa nanti ini dipakai untuk angket. Nah, angket siswa yang terdiri dari beberapa hal tadi yang ada di teori itu. Itulah. Jadi angket itu bukan dari mana, kalau teorinya A, B, C, D, E, F, G motivasi ya itulah untuk angket. Kemudian kinerja siswa, maka teori-teori psikomotorik, teori belajar aktif kreatif dan sebagainya itu disampaikan. Nah, belajar aktif kreatif ini misalnya ada berapa hal A, B, C, D, E, F, maka untuk observasi nanti ya itu. Jadi kita buat instrumen-instrumen itu ya dari teori-teori ini. Demikian juga tadi pembelajaran kooperatif GITIP tadi ada aspek medianya, aspek langkah-langkah pembelajarannya dan sebagainya, keterlibatan guru siswa itu harus menjadi bagian dari pengamatan observasi itu pembelajaran. Terus di samping 3 variabel ini kita juga perlu tanya kepada ahli-ahlinya melalui penelitian terdahulu yang relevan. Barangkali sudah pernah ada penelitian yang sejenis seperti ini, yang relevan. Ya, seperti ini. Dari mana? Dari jurnal ilmiah, bisa melalui Google ya, searching di situ, mungkin dari universitas mana atau dari Cambridge atau dari mana, dan kita lihat jurnal, syukur kalau ada yang berbahasa asing ya. Yang universitas ternama ya. Itu inilah. Maka terakhir ada kerangka pikir. Apa kerangka pikir maksudnya? Inilah mindset daripada peneliti, bahwa peneliti berangkat dari kondisi awal, seperti apa tadi motivasinya, kemudian apa tadi kinerjanya, seperti apa tadi capaiannya, kemudian ada tindakan yaitu pembelajaran kooperatif GITIP ini,
maka hasil tindakannya diharapkan nanti akan meningkat, motivasi meningkat sampai apa tadi, indikator keberhasilan tadi sampai apa diharapkan. Kemudian kinerja siswa juga meningkat sampai derajat mana di indikator keberhasilan kita tentukan tadi. Nah, itu atau tujuan penelitian. Bapak Ibu ingat, semua yang kita adopt ini jadi teori-teori, ada kutipannya, saya nggak bahas, intinya seperti itu. Semua yang dijadikan rujukan ini harus ada di daftar pustaka. Dan jangan pernah ada di daftar pustaka yang tidak ada di sini, di dalam sini. Nah, ini. Jadi seperti itu. Daftar pustaka itu harus ada kaitan dengan rujukan-rujukan sini. Metodologi penelitian bab 3, ini PTK ya. Jadi PTK itu yang pertama setting. Setting itu suasana, lokasinya di mana, di kelas mana ya. Karena tindakan kelas, berarti kelas tertentu, kelas 10A, SMP ini, atau SMA, atau SD. Seperti itu, lokasi. Waktunya kapan? Nah, tadi semester 2 sudah di titik-titik ya. Sudah di titik-titik di pertemuan, ada 3 pertemuan untuk siklus 1, 3 pertemuan siklus 2 di semester 2 di program semester. Dikasih tanda-tanda terlampir. Dan subjeknya siapa? Subjek tindakan ya siswa itu sendiri. Nah, itu. Nah, syukur kalau ada ada pengelolaan kelas, mungkin bentuk U, bentuk apa ya, seperti itu. Sehingga nanti akan mudah untuk membuat kelompok-kelompok, tinggal putar bangku. Nah, itu pengelolaan kelas. Sasaran penelitian. Nah, sasaran penelitian inilah yang saya maksud tadi. Kalau sudah sampai di situ, stop siklus. Saya ingatkan tadi motivasi tadi ada di siklus 1 untuk pengamatan motivasi. Apa kinerja tidak ada siswa? Ya ada, tapi ya pengamatan kita fokus di motivasi untuk siklus 1 3 pertemuan tadi. Nah, untuk bisa ini berhenti maka perlu ada namanya target, ada indikator keberhasilan yang ditetapkan. Motivasi belajar meningkat sampai misalnya 85 atau 91% atau amat baik. Mulai 91 amat baik sampai 1. Mungkin harus ditentukan seperti itu. Kenapa? Begitu motivasi di siklus 1 3 pertemuan, ternyata begitu diangket umumnya rata-rata itu siswa senang sebagainya, sehingga akhirnya mendapatkan nilai kualitatif 91% misalnya atau lebih, berarti stop di siklus 1. Jadi gunanya indikator keberhasilan itu menetapkan bahwa kalau sudah sampai di sini stop saya punya siklus. Demikian juga kinerja di siklus 2 nanti. Nah, harus ditentukan kapan stopnya. Maksudnya dianggap berhasil itu berapa nilainya dari pengamatan itu. Misalnya tingkat kinerja siswa itu. Nah, seperti ini harus ditetapkan di metodologi penelitian, di sasaran penelitian. Kemudian yang ketiga, rencana tindakan. Nah, rencana tindakan itu ya kita sebut nanti di perencanaan apa yang akan dilakukan. Kemudian di penyajian waktu pembelajaran seperti apa sampai pada penilaian. Itu rencana tindakan gitik tadi. Nah, diuraikan di sini. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, kita kan dari sini kan kita ada data-data tadi, guru mengobservasi kinerja siswa, ya, angket tadi untuk lihat motivasi dan sebagainya, wawancara itu untuk cek and recheck, untuk pendukung hasil observasi dan angket, dari triangulasi. Nah, jadi inilah tekniknya dan instrumennya. Kalau observasi ya lembar observasi, angket ya lembar angket, wawancara ya pedoman wawancara. Nah, ini lembar. Nah, dari hasil-hasil data ini tentu harus dianalisis. Nah, ini. Maka tekniknya data observasi, itu sampai bagaimana dianalisis sampai mendapatkan derajat kualitas. Nah, misalnya baik, sangat baik, itu derajat kualitasnya. Untuk itu perlu ditabulasi, dibuat tabel. Nah, jadi dari angka-angka atau dari misalnya kalau sangat baik 4, baik 3, misalnya cukup 2, kurang 1 misalnya, ini sekali ket misalnya. Nah, itu kan nanti akan terkumpul bisa dijumlah. Dari jumlah dari hasil pengamatan dibagi, ya. Dibagi dengan total skor maksimum yang harusnya maksimum semua itu kali 100, maka sekian persen. Nah, sekian persen itu kemudian dibuat tabel untuk lagi, yaitu untuk untuk penentuan. Kalau sekian sampai sekian baik, sekian sampai sekian sangat baik itu. Sehingga inilah namanya teknik analisis data. Nah,
Oke, begitu Bapak Ibu. Demikian juga angket, wawancara. Nah, khusus wawancara ini hanya untuk mendampingi hasil dari observasi dan angket. Observasi dari kinerja, angket tadi motivasi. Itu harus di cross check dengan pengakuan siswa melalui wawancara langsung. Kalau bisa wawancara ini ya usahakan yang anak-anak atas, tengah, bawah ada wakilnya semua. Dan data refleksi inilah data proses ini apakah apa kurang-kurangnya kemudian diperbaiki. Nah, itu untuk tiap pertemuan pembelajaran. Sedangkan di akhir siklus refleksi besar itu untuk menentukan apakah tujuan atau indikator keberhasilannya ditetapkan tadi sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum lanjut dulu, kalau sudah stop, ganti ke kalau motivasi sudah selesai ganti ke kinerja. Ini refleksi akhir siklus. Seperti itu. Oke, lanjut bab 4. Nah, ini hasil dan diskusi hasil penelitian. Hasil penelitian dan diskusinya. Jadi bukan hanya hasil saja tapi harus didiskusikan. Oke, hasil penelitian itu apa? Nah, hasil penelitian harus kita sebutkan kondisi sebelum penelitian, yaitu hasil angket, hasil kinerja waktu akhir semester 1 itu, yang nilai-nilai itu. Nah, itu kondisi sebelum. Berarti sudah ada grafiknya ya, titik nolnya di sini. Baru deskripsi tindakannya apa, tindakan setiap siklus apa, kita jelaskan ya. Data lengkap setiap siklus 1 dan data lengkap setiap siklus 2 juga dijelaskan di situ. Nah, hasilnya yaitu GITEK sampai pada simpulan. Data lengkap siklus 1, GITEK itu siklus 1 seperti apa, simpulan. Oh, sudah mencapai ini. GITEK di siklus kedua, simpulan. Motivasi kan di siklus 1, akhir siklus 1. Nah, disampaikan sampai simpulan. Kemudian kinerja berarti ada di akhir siklus 2 kita hasilnya seperti apa, simpulan. Inilah deskripsi tindakan sampai pada simpulan masing-masing simpulan. Nah, ini. Nah, tentu saja dalam proses ini mungkin ada rona-rona. Ada kondisi, sebab, akibat. Nah, mungkin perlu di cross check, perlu klarifikasi, dan ada yang perlu tindak lanjut kalau yang sebelumnya kurang dan ada masukan. Nah, itu contoh di pembelajaran kita mungkin waktu pertemuan 2 misalnya, karena ini tik dengan komputer mati lampu misalnya. Nah, maka disitulah gunanya diskusi hasil. Kenapa kok ada pembelajaran GITEK di pertemuan kedua agak berkurang? Nah, karena dikasih alasan-alasan ini. Jadi itulah pentingnya diskusi hasil. Nah, dan diskusi hasil juga itu untuk memutuskan tadi apakah ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan tadi atau belum. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang jelas kalau ada kekurangan-kekurangan, ada masalah-masalah yang perlu klarifikasi, harus wawancara siswa dan sebagainya, itu ada di sini diskusi hasil. Nah, itu. Oke. Jadi yang diskusikan apa ya, pembelajaran GITEK-nya itu sendiri, motivasi yang diperoleh, kemudian kinerja yang sudah diperolehnya juga. Nah, inilah hasil dan diskusi hasil penelitian. Nah, dari semuanya ini, tindakan ini tentu ada perubahan bagi guru. Nah, bagi guru apa yang dirasakan setelah pembelajaran kooperatif GITEK ini? Nah, atas masalah motivasi kinerja di sebelum tindakan sampai pada setelah tindakan. Apa perubahan bagi guru, apa perubahan bagi siswa, dan apa perubahan bagi lingkungan belajar di kelas itu sendiri. Inilah bab 4 hasil dan diskusi hasil penelitian yang harus diisi di dalamnya. Dan ini adalah merupakan inti daripada seluruh kegiatan itu tadi. Jadi Bapak Ibu guru, ada di sini ini banyak nyabut lampiran. Nah, contoh ya seperti ini, kondisi GITEK pada siklus 1 mencapai sekian persen. Nah, sekian persen itu berarti kan ada datanya. Maka misalnya sampai pembelajaran GITEK pada siklus kedua pertemuan ketiga terakhir berarti ini bisa mencapai 98%. Maksudnya sangat baik. Kata-kata itu kan berarti ada datanya, maka harus disebutkan di dalam sini ya. Di dalam sini bahwa data lengkap, tabulasi data lengkap dapat dilihat di lampiran berapa, nanti dilampirkan di
belakang sesuai dengan yang disebut sini halaman berapa. Begitu seterusnya. Demikian juga motivasi. Jadi ini selalu ada hubungan dengan lampiran-lampiran yang kita lampirkan di belakang. Dan disebutkan di sini lampiran berapa, halaman berapa. Lampiran berapa, halaman berapa. Lampiran berapa, halaman berapa. Dan ada di sana di belakang nanti. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut bab penutup. Simpulan, keterbatasan, dan saran atau rekomendasi. Simpulan itu gampang saja. Kalau tujuan apa tadi, masalahnya 3, tujuannya 3, simpulannya juga 3. Karena itu tinggal copy paste. Copy paste dari mana? Dari masing-masing simpulan tadi. Nah ini dari masing-masing simpulan ini tinggal copy. Gitek bagaimana simpulannya, motivasi bagaimana simpulannya, kinerja bagaimana simpulannya. Terakhir paling akhir di copy kan dari sini. Pembelajaran gitek bagaimana motivasi meningkat, bagaimana kinerja meningkat seperti apa. Simpulan. Jadi simpulan juga harus 3. Masalah 3, tujuan 3, simpulan 3. Keterbatasan dari segi proses, nah itu dari segi proses dan segi keluaran atau hasil. Dari segi proses, gitek ini tidak cocok terapkan jika tidak ada listrik. Apa harus sampaikan? Jangan sampai coba-coba kita punya penelitian tapi ternyata settingnya nggak cocok dengan guru yang akan meniru kita. Dan keluaran, nah itu ya. Keluaran penelitian itu untuk siapa? Dan rekomendasi bagi guru semua bagaimana. Nah, rekomendasi ini umumnya ketika masalah di dalam proses ini ada yang diskusi hasil ini, mungkin ada masalah-masalah, itu kita ulas di sini. Guru nanti jangan harus siapkan RPP manual kalau misalnya mengikuti pembelajaran kita ini. Kenapa? Karena pengalaman ada listrik mati. Nah, jadi maksudnya jangan sampai ke pelosok lubang yang sama teman-teman kita di belakang gitu. Atau bagaimana memotivasi, terserah. Dan bagi sekolah bagaimana rekomendasinya, MGMP bagaimana, dan pendidikan bagaimana, begitu. Daftar pustaka terdiri dari buku, jurnal, URL. URL apa namanya yang kita ambil dari internet ya. Tapi bukan blog, tapi yang internet yang ada yang ternama ya. Buku tadi ya berarti buku-buku tentang teori belajar, pembelajaran, modelnya. Jadi buku itu di paling atas. Kemudian setelah habis bukunya baru jurnal atau majalah. Setelah habis baru URL. Seperti itu urut-urutannya. Tentang apa namanya abjad A, B, C, D, silakan itu saya nggak bahas di sini. Yang penting ini urut-urutan kelasnya. Nah, ini lampiran sekarang ya. Setelah daftar pustaka, ingat lampiran ini halamannya meneruskan daftar pustaka tadi. Kalau 40 berarti ini mulai 41. Administratif dulu lampirannya. Mungkin surat izin penelitian dari kepala sekolah ya, dari apa yang administratif. Nah, terus yang kedua pengelolaan kelas. Berarti ya sebutkan pengelolaan kelas kasih denah. Bagaimana pembelajaran gitek itu berjalan. Modelnya seperti apa pengelolaan kelas. Dan data dan tabulasi hingga memperoleh persentase dan sebutan kualitas tadi. Yang bab 4 tadi, nah, yang ini kan simpulan ini kan menjelaskan dan ada di lampiran berapa ini sudah yang saya maksud. Nah ini datanya ada, tabulasi ditabelkan sehingga memperoleh persen. Dari persen itu ada sebutan baik, sangat baik, dan itu kualitas. Kemudian terakhir biodata. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian pelaporan daripada PTK kita sehingga jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Halaman pernyataan keaslian ya. Dan halaman persetujuan dan sebagainya. Tadi bagian depan terus daftar isi ini dibuat paling akhir setelah semua selesai. Abstrak, syukur kalau ada bisa bahasa Inggris tambahkan. Nah ini mulai bab 1, 2, 3 dan seterusnya tadi yang saya jelaskan. Dikasih grafik-grafik seperti ini ya. Untuk bab 2 kalau kutipan harus seperti ini, dibuat satu spasi seperti ini kalau kutipan. Tapi kalau serapan hanya bahwa tidak perlu masuk teks. Kalau lebih dari 3 baris yang diserap ya harus kutipan tadi. Nah, dan seterusnya. Ini bab penutupnya, simpulan ya 3 kalau tadi masalahnya 3.
Keterbatasan rekomendasi. Nah, halaman ini daftar pustakanya seperti itu. Mulai BD dari abjadnya, buku mulai, kemudian terakhir URL seperti ini. Nah, terus ini yang administratif tadi, lampiran administratif, kasih lampiran 1 dan halamannya. Nah, pengelolaan kelas tadi lampiran 2 dan ini yang mulai yang terkait dengan lampiran terkait dengan penelitian, mulai silabus, RPP dan seterusnya, lembar observasi, vignette atau catatan kejadian lapangan, eviden, pedoman wawancara. Ini yang tadi titik-titik kita melakukan penelitian, yaitu di program semester. Kemudian foto, jangan lupa ya, foto pertemuan awal, kemudian waktu diskusi sama waktu diskusi, waktu anak presentasi. Nah, kemudian penutup ya, itu harus dilampirkan seluruh pertemuan. Kemudian tabulasi datanya tadi. Kemudian mungkin ada medianya, kalau saya pakai website, jadi silakan yang pakai yang lain. Nah, kemudian contoh hasil wawancara siswa, jawabannya apa, dilampirkan satu-satu saja. Kemudian contoh pengisian kuesioner atau angket, ada tanda tangan siswa dan seterusnya seperti ini contoh-contoh. Baru terakhir biodata. Begini Bapak Ibu laporan PTK. Mudah-mudahan tertarik Bapak Ibu, dan harus mulai, segalanya harus dimulai. Kalau belum mulai itu akan malas untuk bertindak, dan ajaklah 1-2 teman untuk sama-sama baku bantu untuk melaksanakan PTK ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.